Amorgos Boutique Hotel, selain lokasinya yang strategis, berjarak hanya 50 meter dari Palm Tree Sea Front Promenade yang terkenal. Tempat makannya walaupun kecil namun menyediakan banyak makanan yang ditata apik, memanjakan mata selain memanjakan lidah pengunjung. Pagi hari, kami berjalan kaki menuju Gereja Santo Lazarus yang hanya berjarak sekitar 300 meter saja dari hotel tempat kami menginap. Gereja Santo Lazarus terletak di pusat kota Larnaca. Gereja batu megah Agios Lazarus adalah salah satu contoh arsitektur Bizantium yang paling luar biasa di Siprus, yang terletak di atas makam orang suci ini. But what the icon wants to tell us is that when Saint Lazarus died, he was human, he was a normal person. After his resurrection, was declared as a saint. Dibangun oleh Kaisar Bizantium Leo VI pada abad ke-9 dan gereja tersebut dibongkar pada abad ke-17. Meskipun 3 kubah dan menara lonceng asli gereja tersebut hancur pada tahun-tahun pertama pemerintahan Ottoman, ikonostasis yang dilapisi emas tersebut masih ada hingga saat ini dan merupakan contoh ukiran kayu barok yang luar biasa. Santo Lazarus datang ke Siprus setelah dibangkitkan oleh Yesus. Santo Lazarus ditahbiskan sebagai uskup Kition oleh Rasul Barnabas dan Paulus dan tinggal di kota ini selama 30 tahun. Di dekat altar terdapat kotak perak yang berisi beberapa tulang Lazarus agar pengunjung dapat lebih dekat melihatnya. Sedangkan makamnya terdapat di bawah altar gereja ini. Dalam perjalanan menuju Hala Sultan Teke, kami melewati danau garam terbesar kedua di Siprus. Pada musim dingin, danau ini terisi dengan air, sementara pada musim panas, airnya menguap sehingga menyisakan kerak-kerak garam. Hala Sultan Teke atau Masjid Ummu Haram adalah sebuah masjid yang dibangun pada tahun 648. Berada di tepi barat Danau Garam Larnaca, sekitar 6 km dari bagian barat Larnaca. Yang menarik adalah di bagian belakang Hala Sultan Teke terdapat makam Ummu Haram, kerabat Nabi Muhammad. Menurut cerita, Ummu Haram telah mengawal suaminya di Siprus saat invasi Arab dan terbunuh ketika dia jatuh dari kudanya. Khalifah Muawiyah yang turut pada ekspedisi ini memerintahkan membangun sebuah masjid pada tempat ia jatuh dan meninggal. Di sebelah makam ini terdapat makam nenek Raja Hussein Jordania, yang juga merupakan keturunan Nabi Muhammad. Perjalanan selanjutnya kami menuju ibu kota Siprus, Nikosia,
yang berjarak 47 km arah timur laut dari Larnaca. Nikosia, juga dikenal sebagai Lefkosia, adalah ibu kota dan kota terbesar di Siprus. Kota ini merupakan ibu kota negara anggota Uni Eropa yang terletak paling tenggara. Tembok Venesia di Nikosia, juga dikenal sebagai Tembok Nikosia, adalah rangkaian tembok pertahanan yang mengelilingi kota tua Nikosia, ibu kota Siprus. Tembok ini dibangun oleh Republik Venesia pada abad ke-16 untuk melindungi kota dari serangan Ottoman. Meskipun sebagian besar sudah runtuh, tembok ini tetap menjadi landmark penting dan daya tarik wisata. Liberty Monument didirikan pada tahun 1973 untuk menghormati para pejuang EOK anti-Inggris dalam keadaan darurat Siprus pada tahun 1955-1959. Monumen ini terletak di benteng Podokataro di Tembok Venesia. Istana Uskup Agung ini adalah kediaman resmi dan kantor Uskup Agung Siprus yang terletak di Nikosia. Katedral Saint John, Sang Teolog, adalah gereja utama Siprus. Gereja ini dibangun pada abad ke-14 di lokasi biara Benediktin Saint Yohanes Sang Teolog yang didirikan oleh bangsa Lusignan. Museum Seni Rakyat Siprus adalah museum di Siprus yang didedikasikan untuk sejarah etnografi negara tersebut. Museum ini terletak di Nikosia, tepat di samping Katedral Agios Ioannis Evangelistis, Museum Bizantium Siprus, Museum Perjuangan Nasional, dan Istana Uskup Agung saat ini. Severios Library adalah perpustakaan yang terletak di dalam kompleks Gymnasium Pansiprian. Gereja lintas budaya di Nikosia tidak secara spesifik merujuk pada satu gereja tertentu, namun istilah ini mengacu pada komunitas gereja Nikosia yang menampung berbagai latar belakang budaya dan etnis. Siprus Museum merupakan museum yang memiliki banyak koleksi artefak dari berbagai zaman. Artefak-artefak yang berasal dari periode Neolitik hingga Bizantium ini adalah kumpulan hasil penggalian yang dilakukan di seluruh wilayah Siprus. Museum ini menjadi salah satu yang paling banyak dikunjungi dari banyak museum lainnya di Siprus. Ribuan orang datang ke sini setiap tahunnya demi melihat dan mempelajari lebih dalam tentang sejarah dan budaya Siprus. Museum ini terdiri dari 14 aula pajangan yang mengelilingi area tengah berbentuk persegi yang terdiri dari kantor, perpustakaan, gudang, dan laboratorium untuk mengawetkan dan mempelajari benda-benda dalam koleksi. Pajangan di setiap aula mengikuti urutan kronologis dan tematik yang dimulai dari periode Neolitikum dan berakhir dengan periode Romawi. Koleksi museum telah jauh melampaui kapasitas bangunan yang ada, sehingga hanya sebagian kecil yang dipajang pada suatu waktu. Salah satu jalan yang wajib dilewati
di kota tua adalah Ledra Street. Jalan ini sangat populer karena dipenuhi kafe, restoran, dan toko kecil yang membuatnya lebih menarik. Selain itu, jalan ini juga sering dijadikan spot foto bagi banyak wisatawan. Seperti diketahui, Siprus terbagi menjadi dua wilayah besar. Demikian juga Nikosia, ibu kota Siprus, terbagi menjadi dua bagian. Wilayah utara yang dikuasai oleh Republik Turki Siprus Utara dan wilayah selatan yang dikuasai oleh Republik Siprus. Pembagian ini ditandai oleh garis hijau, sebuah zona demilitarisasi yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Famagusta Gate, Paphos Gate near the museum, and in this side, Karinas Gate. This part was taken since 1963. I was born in 1963. I live in Nicosia and I have never been here until Cyprus joined Europe. Now they have more. Half of the town is under the Turks, and with the red dots is the green line. Why the line is not straight? Because here we have embassies. Embassies. If you go. Di ujung jalan Ledra terdapat dua titik imigrasi yang harus dilewati di kedua sisi garis hijau. Untuk menyeberang perbatasan ini diperlukan paspor, meskipun tidak diberikan cap. Nikosia Utara merujuk pada pemukiman terbesar dan ibu kota de facto Siprus Utara. Kota ini merupakan bagian utara dari Nikosia yang terbagi dan diperintah oleh pemerintah daerah Nikosia, Turki. Buyukhan dibangun pada tahun 1572. Buyukhan menjadi contoh arsitektur abad pertengahan yang masih terpelihara dengan sangat baik. Buyukhan sendiri merupakan bangunan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan dan peristirahatan bagi para pedagang yang melewati kota Nikosia. Saat ini Buyukhan telah berubah menjadi objek wisata kekinian, dengan banyak ruang-ruang tuanya yang dialihfungsikan sebagai kafe dan beberapa restoran kelas atas. Situs ini terletak di dekat Ledra Street di kawasan kota tua. Masjid Selemiye adalah landmark Nikosia yang dahulunya merupakan gereja Hagia Sophia yang dibangun pada tahun 1326. Ketika Kesultanan Utsmaniyah menguasai wilayah ini sekitar abad ke-16, gereja ini dialihfungsikan menjadi masjid hingga sekarang. Penggabungan arsitektur gereja abad pertengahan yang rumit dan kesederhanaan desain masjid telah menciptakan interior yang cukup cantik. Masjid Selemiye juga menjadi salah satu bangunan ibadah terbesar di wilayah Siprus. Kami kembali menyeberang perbatasan untuk kembali ke kota Nikosia, Siprus, untuk meneruskan kunjungan ke pemukiman tua penduduk. Laiki Geitonia adalah lingkungan tradisional yang merupakan area perjalan kaki di kota bertembok Nikosia. Di seberang benteng De Avila dan sepanjang 0,3 km dari alun-alun Eleftheria. Laiki Geitonia merupakan contoh arsitektur perkotaan tradisional Siprus. Bangunan-bangunan tersebut berasal dari akhir abad ke-18. Area pejalan kaki ini dengan jalan-jalan sempit yang berkelok-kelok menggabungkan rumah-rumah penduduk dengan toko-toko kerajinan, toko-toko souvenir, dan kedai minuman serta penginapan yang menarik. Selanjutnya, kami kembali ke kota Larnaca untuk bermalam.
Malam hari kami menyempatkan untuk berjalan-jalan di sekitar hotel dan di sepanjang Vinicodès Promenade yang syarat dengan restoran dan kafe. Kawasan pejalan kaki ini membentang di sepanjang tepi laut Lanarka, berbatasan dengan Athenon Avenue. Kawasan pejalan kaki ini merupakan area yang ramai dengan pertokoan, restoran, dan kafe, sehingga menjadikan tempat yang populer untuk berjalan-jalan terutama di malam hari. Di ujung jalan terdapat benteng abad pertengahan Larnaca. Di sini juga terdapat banyak toko souvenir dan oleh-oleh khas Siprus yang mirip dengan Turki. Demikianlah akhir perjalanan kami di Pulau Siprus yang terdiri dari dua wilayah besar beda negara yang unik. Saksikan perjalanan kami transit di Istanbul, Turki, yang akan mengakhiri rangkaian perjalanan kami di negara-negara yang terletak di Laut Mediterania dalam episode berikutnya.